Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah refleksi aksi nyata modul 3.3 ya, yaitu pada materi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Perkenalkan, saya adalah Nur Hidayat. Saya berasal dari SD Terus 1 CGP Angkatan 4 Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, peristiwa. Latar belakangnya yaitu peningkatan suhu bumi beberapa tahun terakhir ini telah memberikan efek yang cukup signifikan bagi ekosistem. Perubahan cuaca yang ekstrim adalah dampak yang bisa dilihat karena kondisi tersebut. Diperlukan gerakan yang nyata untuk meminimalisir dampak yang berkelanjutan, yaitu dengan meningkatkan penghijauan di bumi, termasuk di SDN Lemah Putra 1 yang notabene adalah sekolah di tengah perkotaan. Kondisi cuaca yang panas ditambah asap kendaraan yang semakin banyak serta semakin berkurangnya penghijauan membuat kondisi di sekitar sekolah cuacanya panas. Ditambah lagi masih sering ditemukannya sampah yang berserakan tidak pada tempatnya, memperparah kondisi. Maka dari itu, cara yang dilakukan adalah menciptakan kader-kader lingkungan agar tercipta kepemimpinan pada siswa. Kader-kader ini yang saya sebut sebagai Green Heroes. Tentunya perlu tindakan yang nyata agar kader-kader lingkungan ini dapat meningkatkan penghijauan, yaitu dengan cara aksi pungut sampah dan memperbanyak jumlah tumbuhan di sekitar kita, termasuk di lingkungan sekolah. Alasan saya melakukan aksi nyata ini yaitu: yang pertama, membentuk jiwa kepemimpinan pada siswa. Yang kedua, meningkatkan penghijauan di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran siswa yang peduli dengan lingkungannya. Yang keempat, meningkatkan peran murid dalam pengelolaan lingkungannya. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau. Deskripsi aksi nyata. Prakarsa perubahan diawali dengan mengidentifikasi aset di sekolah yang dapat dimanfaatkan. Sekolah memiliki halaman yang cukup luas, sehingga membutuhkan penghijauan yang cukup banyak juga. Sekolah juga memiliki beberapa tanaman yang siap dikembangbiakan. Maka dari itu, saya menyampaikan program dan berdiskusi dengan kepala sekolah. Tentu penting bermusyawarah bersama kepala sekolah dan rekan guru perihal program penghijauan ini. Lalu berkoordinasi dengan rekan guru untuk memilih satu siswa di setiap kelasnya yang nantinya dilaksanakan dialog dengan perwakilan kelas. Selanjutnya, bermusyawarah membentuk kelompok kerja atau pokja yang ketuanya dipilih oleh siswa-siswa sendiri. Agar kesadaran siswa terbentuk, maka saya akan memberikan kesempatan pokja untuk mendiskusikan kegiatan apa saja yang berdampak pada lingkungan. Dan ternyata kegiatan yang disepakati adalah sawak sapu, yaitu satu warga satu pohon. Yang kedua, aksi pungut sampah, dan yang ketiga adalah kembangkan tanaman di sekitar atau ketasi. Hasil dari aksi nyata yaitu yang pertama, terwujudnya siswa berjiwa pemimpin. Yang kedua, lingkungan yang bersih dan hijau. Yang ketiga, siswa lebih peduli terhadap lingkungannya. Yang keempat, siswa mampu berperan dalam pengelolaan lingkungannya. Dan inilah adalah dokumentasi aksi nyata dari program Green Hero. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan bergerak terpancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.
Yang kedua, perasaan atau feeling. Perasaan yang saya rasakan saat melaksanakan aksi nyata ini sangat menyenangkan. Saya merasa bangga bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada siswa. Lingkungan di sekitar sekolah lebih bersih dengan adanya aksi pungut sampah ini. Adanya kepedulian dalam pengelolaan lingkungan sekitar dilihat dari semangat melakukan aksi nyata mengembangkan tanaman di sekitar. Bahkan para kader lingkungan ini tidak ingin pulang meskipun sudah melewati jam pulang ketika melaksanakan program. Saya merasa senang dikarenakan program ini mampu melatih siswa melakukan perubahan-perubahan dari hal kecil namun berdampak nyata. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata ini adalah siswa sebenarnya memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mengambil bagian atau peranan dalam proses belajar mereka sendiri. Dalam aksi nyata kali ini, hal yang menjadi pembelajaran berharga adalah bahwa siswa mampu membuat keputusan, pilihan, atau memberikan pendapat terkait dengan proses belajar mereka. Asalkan guru melibatkan peran serta mereka dalam proses pengambilan keputusan. Maka dari itu penting memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, sehingga potensi kepemimpinannya dapat berkembang dengan baik. Guru hanya mendampingi serta memastikan bahwa proses yang dilalui itu berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, implementasi, kegiatan hingga evaluasinya. Yang keempat yaitu penerapan ke depan atau future. Saya berharap kedepannya dapat menjadikan murid sebagai agen dalam pembelajaran mereka sendiri, yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar, agar proses yang dilalui siswa secara natural dapat mempelajari keterampilan belajarnya, sehingga dapat mereka menggunakan sepanjang hidup mereka. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru seharusnya mengambil peranan sebagai mitra siswa dalam belajar. Saya akan berusaha secara aktif mendengarkan, menghormati, dan menanggapi ide-ide, pendapat, pertanyaan, aspirasi, dan perspektif siswa-siswa saya. Lalu memperhatikan kemampuan, kebutuhan, dan minat siswa-siswa saya untuk memastikan proses pembelajaran sesuai untuk mereka, serta mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat mereka dengan memberi mereka aktivitas yang dapat memperluas pemikiran mereka. Oke, sekian, terima kasih. Ayo kita jaga bumi kita. Let's take care our earth.